Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Agung, NIM 072. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Studi Kepuasan Gen Z terhadap Pelayanan Pembuatan SKCK di Polres Mojokerto. Latar belakang proposal penelitian saya adalah pelayanan publik menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Pelayanan yang efektif dan responsif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk generasi Z yang tumbuh di era teknologi saat ini. Salah satu layanan publik yang berdampak langsung pada keamanan identitas adalah pembuatan SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Sebagai lembaga penegak hukum dan penyedia layanan pembuatan SKCK, Polres Mojokerto turut berpartisipasi terhadap kegiatan ini. Generasi Z memiliki kebutuhan dan harapan tertentu terhadap proses pelayanan SKCK, karena mereka termasuk dalam masyarakat yang membutuhkannya untuk berbagai alasan, seperti pendidikan dan karir. Oleh karena itu, penelitian tentang kepuasan generasi Z terhadap pelayanan pembuatan SKCK di Polres Mojokerto menjadi relevan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan menjawab tuntutan zaman yang semakin dinamis ini. Rumusan masalah yang diangkat dalam proposal penelitian saya. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan generasi Z terkait pelayanan dalam proses pembuatan SKCK di Polres Mojokerto. Yang kedua, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan generasi Z terhadap pelayanan pembuatan SKCK di Polres Mojokerto. Tujuan proposal penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis tingkat kepuasan generasi Z terhadap pelayanan dalam proses pembuatan SKCK di Polres Mojokerto. Yang kedua, untuk mempelajari, menganalisis, dan merumuskan strategi terbaik yang dapat diterapkan Polres Mojokerto untuk meningkatkan kepuasan generasi Z dalam proses pembuatan SKCK dengan mempertimbangkan hasil penelitian proposal ini. Tentunya proposal penelitian ini juga memberikan manfaat. Yang pertama, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara signifikan, khususnya berkaitan dengan proses pembuatan SKCK di Polres Mojokerto. Yang kedua, penelitian ini dapat membantu menemukan kelemahan dan hambatan dalam proses administrasi pembuatan SKCK. Yang ketiga, dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Polres Mojokerto sebagai indikator kesuksesan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan publik yang lebih baik lagi, lebih sesuai dengan responsif terhadap perilaku generasi Z. Dan yang kelima, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, contohnya di Polres, untuk membuat SKCK. Pada proposal penelitian ini terdapat 4 batasan istilah. Yang pertama ada studi kepuasan. Penelitian ini akan fokus pada evaluasi dan analisis tingkat kepuasan dari responden generasi Z terhadap pelayanan pembuatan SKCK di Polres Mojokerto. Yang kedua ada generasi Z, merujuk kepada kelompok individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga pertengahan 2010-an. Nah, yang ketiga ada pelayanan pembuatan SKCK, yaitu proses dan prosedur yang terkait dengan permohonan, pengolahan, dan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK di Polres Mojokerto. Dan yang keempat ada Polres Mojokerto, merupakan institusi kepolisian di wilayah Mojokerto yang bertanggung jawab atas pelayanan pembuatan SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
Penelitian terdahulu yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zahwa Miftahul Ulfari Tonga pada tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pembuatan SKCK di Polrestabes Medan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Data diolah menggunakan SPSS 22.0 for Windows. Nah, teknik analisis data ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan Y sama dengan 2,845 dan 0,098X. Artinya kualitas pelayanan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan yang positif terhadap pelayanan publik di Polrestabes Medan. Kemudian berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan publik masyarakat yang dimiliki oleh Polrestabes Medan ini memiliki respon baik atau respon positif dari masyarakat. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini sama-sama membahas kepuasan pelayanan publik dan pembuatan SKCK. Dan yang kedua, metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dan selanjutnya adalah perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang. Yang pertama, perbedaannya ada pada objek yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya, objek yang diteliti berada di Polrestabes Medan dan objek yang dilakukan oleh penelitian ini ada di Polres Mojokerto. Yang kedua, landasan teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dan kerangka konseptual. Dan landasan teori yang dilakukan pada penelitian yang sekarang ini adalah penelitian tentang pelayanan publik generasi Z dan pembuatan SKCK. Perbedaan yang ketiga ada pada responden dalam penelitian. Penelitian sebelumnya respondennya adalah masyarakat umum dan penelitian yang saat ini respondennya adalah generasi Z. Landasan teori pada proposal ini yang pertama adalah landasan teori dari pelayanan publik. Definisi pelayanan publik menurut Mahmudi adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinambela dalam buku Reformasi Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Lalu, sementara pakar luar negeri berkata bahwa layanan yang tersedia untuk masyarakat baik secara umum seperti museum atau secara khusus seperti di restoran atau makanan. Sedangkan Lewis dan Gilman mendefinisikan pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik dan dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Sementara definisi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata barang, jasa, dan pelayanan administratif dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud barang bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari, tetapi yang dimaksud adalah barang publik, public goods, atau penyediaannya dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia diawasi oleh sebuah lembaga independen yang terbebas dari wilayah eksekutif bernama Ombudsman Republik Indonesia. Kewenangan Ombudsman sendiri dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik
baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Landasan kedua adalah landasan teori dari generasi Z. Generasi Z sendiri merupakan generasi yang lahir di masa kecanggihan. Generasi Z juga biasa disebut dengan digital native, di mana mereka merupakan generasi yang sudah mengenal media elektronik sejak lahir, termasuk penggunaan internet yang kian bertumbuh dengan pesat dengan segala konsekuensinya. Generasi Z adalah golongan yang dilahirkan tahun 1998 hingga 2009. Generasi Z juga merupakan generasi teknologi. Dengan kata lain, generasi Z itu sendiri membesar di dalam dunia yang semuanya terhubung dengan teknologi sejak lahir atau sejak dari awal mereka lahir. Landasan teori yang selanjutnya adalah SKCK, dikutip dari mengurus surat kependudukan atau identitas diri oleh siswa Sudiro dan Dian pada tahun 2008. SKCK adalah surat keterangan catatan kepolisian. Sebelum bernama SKCK, surat ini bernama Surat Keterangan Kelakuan Baik atau SKKB. Pergantian SKKB menjadi SKCK sudah berlaku sejak 1 Juli 2003. Surat keterangan ini mengacu pada catatan kepolisian tentang penduduk yang bersangkutan. Jika orang yang meminta SKCK pernah melakukan tindak pidana atau perdata, biasanya pihak kepolisian tidak mengeluarkan SKCK. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei melalui kuesioner online. Sampel akan dipilih secara acak dan dari populasi generasi Z yang telah menggunakan layanan pembuatan SKCK di Polres Mojokerto. Data akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan analisis regresi. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam proposal ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif disebut juga pendekatan positivistik. Menurut Sugiono, mengemukakan bahwa pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan dan data menggunakan instrumen penelitian. Lalu analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk tujuan mendapatkan informasi berdasarkan hasil pengukuran dari instrumen yang telah divalidasi melalui kuesioner yang telah diisi oleh responden dari generasi Z. Sumber dan data penelitian. Sumber data dapat diperoleh dari dokumen resmi terkait kebijakan dan proses pembuatan SKCK di Polres Mojokerto, serta dokumen lain yang dapat memberikan konteks terhadap layanan tersebut. Untuk memperoleh sumber data lainnya dapat diambil melalui data kuantitatif, hasil survei kepuasan pelanggan yang ditujukan kepada generasi Z, yang telah menggunakan layanan pembuatan SKCK di Polres Mojokerto dengan pertanyaan terstruktur serta skala penelitian meliputi waktu rata-rata pelayanan, jumlah pemohon, dan data terkait lainnya. Teknik pengumpulan data pada proposal penelitian ini adalah data akan dikumpulkan melalui kuesioner online yang akan disebar melalui Google Formulir serta analisis kebijakan, prosedur, dan dokumen resmi terkait pelayanan SKCK. Teknik analisis data. Data akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan Google Formulir. Jika memungkinkan juga melakukan analisis regresi untuk mengidentifikasi dan melihat pengaruh faktor-faktor yang signifikan terhadap tingkat kepuasan generasi Z, misalnya waktu tunggu, kualitas pelayanan, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.